bahwa sesungguhnya manusia tanpa disadari saat ini pun sedang dalam keadaan bermimpi. Oh, ini nyata ini. Iya, Termasuk yang tapi tidak semuanya. Orang-orang yang sudah sadar sebagai dirinya, dia tidak lagi bermimpi, sudah terbangun. Para nabi, para Buddha, para avatar kita sebut orang-orang yang sudah tercerahkan, orang-orang yang sudah terbangun. Orang-orang yang masih berada di bawah kekuasaan pikiran itu berarti dia belum sadar. Dia masih terkurung dalam ruang pikiran, dalam ruang pemahaman, dalam ruang keyakinan, dalam ruang pengetahuan dan pengalaman yang dia peroleh. Semua pengetahuan yang dia peroleh itu terbatas sekali dan membatasi setiap orang yang memilikinya. Salam satu hati, para tandapan di mana saja berada. Pertama-tama yang mengucapkan puji syukur dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada Tuhan yang Maha Cinta atas seluruh kenikmatan yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami semuanya. Dan kedua, yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Niang Rosa Hamiza Azziha, Bunda Niang Rosa Hamiza, yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada Hyang dalam mendampingi hidup Hyang. Salam cerdas selaras para pecinta Hyang Wedo TV dan para tandapan di mana saja berada di seluruh alam semesta, baik yang ada di alam skala maupun yang ada di alam niskala. Bertemu kembali dengan saya Hyang Wedo, pengelola channel khusus yang selalu mengangkat persoalan kehidupan manusia di dalam tataran dan di dalam kajian spiritualitas. Pada kesempatan kali ini, kita akan bertemu dengan seorang petualang yang sudah cukup kondang di dunia reptil. Ya, kali ini yang akan berdialog, atau tepatnya Mas Panji Petualang akan melakukan podcast terhadap Hyang. Oke, kalau begitu, mari kita saksikan video kali ini. Video yang sangat spesial, berdialog dengan Mas Panji Petualang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun buat teman-teman semua. Hari ini spesial videonya. Saya lagi ada di kediamannya Bapak Diki Firmansyah, sahabat saudara saya. Dan kita lagi bareng-bareng bersama dengan orang tua sepuh kita, Eyang Wildo. Beliau ini adalah spiritualis dengan julukan Game Master Destroyer. Master Destroyer. Artinya penghancur itu ya? Iya. Apa yang dihancurin? Yang dihancurkan adalah ego, nafsu, dan seluruh kekuatan pikiran yang menjajah diri kita. Itu musuh utama kita dalam hidup ya. Iya, ya bisa dibilang dia musuh pertama yang harus kita taklukkan. Tapi bagaimanapun juga manusia tetap membutuhkan keberadaannya. Nah, karena dia sebagai alat buat kita untuk mengenali kehidupan ini, tapi melalui alat gitulah. Ya. Karena kecerdasan kita waktu masih kanak-kanak kan masih sangat terbatas, sehingga untuk mengenali semuanya kita butuh pikiran, akal. Tapi tanpa disadari, karena cerdasnya pikiran, tanpa disadari pikiran pun menjajah kita. Bahkan si manusia pun tanpa menyadari diri, dia telah mengidentifikasi dirinya sebagai pikiran. Bahkan dalam kebudayaan sehari-hari, semua orang memperlakukan anak-anaknya atau manusia lainnya sebagai pikiran tanpa disadari.
Nah, sehingga setiap orang tanpa disadari bahwa setiap orang kepikiran itu sendiri yang selalu mengaku sebagai aku. Nah, itu yang disebut dengan aku ego atau aku palsu. Oh, pikiran sebenarnya. Iya, itulah sebabnya kenapa kok kita dianjurkan untuk mengenal dirimu yang sebenarnya. Karena diri yang selama ini kita sadari atau kita pahami adalah pikiran kita sendiri. Nah, untuk ngalahinnya gimana ya? Kan ada di dalam otak kita, ada di dalam kepala kita. Nah, itu dia. Makanya di sini kita bisa mengalami semacam kebingungan. Sehingga banyak manusia yang nggak menyadari bahwa kita ini penunggang atau yang ditunggangi. Dan banyak manusia nggak sadar kalau dirinya adalah ditunggangi, menjadi budak dari pikirannya. Kebanyakan Seperti itu. Termasuk saya itu ya. Nah, orang-orang yang sudah bisa bebas dari pikiran, itulah yang disebut mencapai kemerdekaan, mencapai moksa. Nah, orang-orang yang mencapai ini itu disebut tercerahkan, menjadi Buddha, menjadi Muhammad, menjadi Siwa. Banyak julukan-julukan bagi orang-orang yang sudah mencapai titik kemerdekaan. Ciri-ciri orang yang sudah sampai di titik itu seperti apa ya biasanya? Ciri-ciri yang paling gampang adalah dia selalu bahagia, tidak punya ketakutan apa-apa lagi. Dia selalu hadir di saat ini dan sekarang. Karena bagi orang-orang yang sudah merdeka tidak ada waktu lain kecuali sekarang. Tidak ada tempat lain kecuali di sini. Di sini dan sekarang adalah kenyataan yang sebenarnya. Paham, Pak? Jadi bukan tentang kemarin, besok, tapi sekarang. Sekarang. Kemarin atau yang akan datang itu ilusi, tidak ada, tidak akan pernah ada. Besok tidak akan pernah ada. Sekarang ada ya? Sekarang itu abadi. Sekarang itu abadi, ya. Hanya saja sekarangnya manusia itu dibatasi oleh tidur dan kematian. Tapi yang mengalami kematian sebetulnya bukan diri kita, tapi tubuh kita. Sedangkan diri kita yang sebenarnya dia kekal. Diri kita yang sebenarnya Kekal. Tubuh kita masih mati kan? Iya, dia mengalami pembaharuan, mengalami daur ulang. Pada saatnya dia harus kembali ke asalnya, yang terdiri dari 5 elemen. Di antaranya Ya, seperti cahaya, udara, api, air, tanah. Nah, itu berarti elemen pembentuk ya, semuanya ya. iya, kembali ke sana. Dan pada saatnya dia akan terstruktur kembali menjadi tubuh baru lagi. Tergantung bagaimana kondisi jiwa kita. Nah, kalau misalkan yang tadi cerita bahwa pikiran kita ini bisa menunggangi diri kita, atau kita yang menunggangi itu. Iya. Nah, berarti diri kita yang sebenarnya itu yang mana ya? Diri kita yang sebenarnya tergantung saat ini sampai sadar sebagai apa. Dan setiap orang disadari atau tidak, itu semuanya ada di bawah kuasanya pikiran. Selama ya, karena perbedaan pikiran dengan semedi atau dengan meditasi itu berbeda terbalik. Ketika kita berada di bawah kekuasaan pikiran, saat itu kita disebut tidak sadar. Kita disebut berada di alam mimpi, di alam tidur. Semua yang kita lakukan bukan dalam kesadaran. Kita melakukan apapun dalam kebiasaan. Kita melakukan semuanya secara mekanis. Bahaya ya pikiran tuh ya.
Ya banyak orang yang tidak menyadari itu. Jadi belajar spiritual pada hakikatnya belajar mengenal diri yang sebenarnya. Selama ini orang memahami spiritual itu hanya sebagai pengetahuan. Kalau kita pahami spiritual itu sebagai pengetahuan, maka dia bisa bermacam-macam. Bisa berbicara tentang pengalaman dan lain sebagainya, tentang keajaiban dan lain sebagainya. Tapi spiritualitas yang sebenarnya adalah merupakan jalan kembali. Asalnya kita merdeka. Kemudian karena ketika kita lahir ke alam semesta ini dalam kondisi bayi, sehingga kita membutuhkan tubuh, membutuhkan panca indera, membutuhkan pikiran. Dan pada saat itu kita dibatasi oleh tubuh, panca indera, dan pikiran. Sehingga diri kita yang kita kenal hanya dalam batas-batas seperti itu. Belum lagi dengan adanya pikiran. Pikiran lebih dalam menjerumuskan kita ke dalam batasan-batasan yang sangat tipis tapi kuat. Pikiran itu ibarat penjara, dia seperti tidak bertembok, tapi justru paling kuat. Kalau penjaranya yang bersifat tembok, besi bisa kita hancurkan. Tapi kalau penjaranya itu bersifat pikiran, sulit untuk dihancurkan. Setiap orang terkurung oleh penjaranya sendiri-sendiri. Setiap orang terkurung oleh pikirannya sendiri-sendiri. Setiap orang berada di dalam dunianya sendiri-sendiri yang diciptakan oleh pikirannya sendiri. Sehingga setiap orang tidak akan mungkin bertemu dengan orang lain. Pertemuan hanya bisa terjadi dalam bentuk konflik dan benturan. Nyatanya lagi gitu. Seperti itu. Cincin aku dapat dari Wonosobo tempo hari. Nggak tahu kenapa aku pengen beli ini emerald, beryl, ini buat ya, ada relief naganya. Oh, relief naganya. Nah, pakai di mana nih? jari kiri. Jari kiri. Pas. Ini ada kesamaan antara jarinya Eyang sama jari Panji loh, guys. Wih, iya. Kenapa ya? Iya, ada kesamaan. Ada kesamaan. Iya. Iya Pak. Ini baru ngomongin awal, saya belum sempat nanya kabar beliau baik atau enggak, basa-basi lah teman-teman. Beliau langsung ke arah yang dalam. Tadi sebelum kita syuting ini, saya nanya ke Eyang, saya tuh pernah mimpi. Jadi beberapa waktu lalu, tahun lalu itu saya mimpi, saya tidur jam 4 sore. Saya mimpi kiamat, Mas. Mimpi kiamat. Terus saya di mimpi kiamat itu saya bangun saya dipindahin ke tempat yang beda. Saya pikir saya udah bangun tidur biasa gitu. Ternyata masih mimpi ya. Terus saya tidur, bangun lagi di tempat yang lain lagi. Sampai 5 atau 4 kali, 4 atau 5 kali saya bangun tidur, tetap di mimpi. Wih, kaget saya. Terus pas ke selanjutnya itu 6 bulan setelah kejadian mimpi itu, singkat ceritanya tuh saya tuh ngalamin halusinasi yang saya rasa tuh nyata banget gitu. Gue lihat langit tuh terbelah bro, terus lihat orang tuh semua matanya tuh gue tuh gini, sampai ketakutan aku Pak, sampai telanjang Pak. Jadi ngerasa kebakar badan nih, panas, tak buka-bukain baju tuh, lari-lari di depan rumah tuh tahun lalu. Pikiran, halusinasi parah. Bener kata Eyang sih, pikiran. Cuma maksudnya tuh sekarang tuh jadi linglung aku tuh, agak-agak sedikit kosret gitu. Kalau bisa dibilang kayak gitu, jadi makanya kok bisa kayak gitu. Padahal aku tuh nggak mempelajari hal-hal yang spiritualnya, nggak apa. Tiba-tiba karena serangan itu kenapa ya? Gitu ya? Ya dengan adanya mimpi-mimpi yang sampai alami tersebut sebetulnya sebuah peringatan. Bahwa sesungguhnya manusia tanpa disadari saat ini pun sedang dalam keadaan bermimpi. Oh, ini nyata ini. Iya, Termasuk yang tapi tidak semuanya. Orang-orang yang sudah sadar sebagai dirinya, dia tidak lagi bermimpi. Sudah terbangun. Para nabi, para Buddha, para avatar kita sebut orang-orang yang sudah tercerahkan, orang-orang yang sudah terbangun.
Orang-orang yang masih berada di bawah kekuasaan pikiran itu berarti dia belum sadar. Dia masih terkurung dalam ruang pikiran, dalam ruang pemahaman, dalam ruang keyakinan, dalam ruang pengetahuan dan pengalaman yang dia peroleh. Semua pengetahuan yang dia peroleh itu terbatas sekali dan membatasi setiap orang yang memilikinya. Makanya tugas seorang spiritualis adalah menghancurkan semua mimpi. Ya, ada perbedaan antara guru atau master dengan para nabi atau para rasul. Mereka punya kedudukan yang sama sebagai orang-orang yang tercerahkan, tapi tugasnya beda-beda. Nah, tugasnya seorang master dengan tugasnya seorang nabi beda. Tugasnya seorang rasul beda. Kalau tugasnya seorang master adalah membangunkan orang-orang yang tidur, membangunkan orang-orang yang bermimpi. Tapi seorang master tidak membangunkan semua orang yang bermimpi, karena yang dibangunkan hanya orang-orang yang sedang bermimpi buruk. Kayak Panji nih, dia yang potong. Panji ini mimpi buruk atau apa nih? Belum mimpi buruk. Belum selesai nih. Diceritain dulu sama guru. Yang disebut mimpi buruk adalah ketika hidupnya penuh dengan penderitaan. Udah pernah ya? Nah, penuh penderitaan, banyak kegagalan, banyak kehancuran, banyak hinaan, banyak. Wah, itu namanya mimpi buruk. Sampai dia nggak tahu mau kemana, sampai dia nggak tahu besok makan apa, sampai nggak tahu harus bagaimana. Dan yang namanya mimpi buruk tidak ditandai dengan tidak punya uang. Ya. Mimpi buruk bisa macam-macam. Ya. Itu bukan persoalan fisika, tapi metafisika. Ya. Banyak orang yang kaya bunuh diri. Ada orang yang cantik jelita jadi pujaan dunia seperti Marilyn Monroe, itu pun juga bunuh diri. Banyak orang-orang yang secara material, secara fisik, secara apapun tercukupi. Tapi kenapa mereka putus asa, bunuh diri dan lain sebagainya? Manusia kinpak sih, yang nembak kepalanya sendiri. Itu juga sama. Ya, itu karena apa? Tertekan dalam pikirannya sendiri. Dia dipermainkan oleh pikirannya sendiri. Itu sedang dalam mimpi buruk. Nah, orang-orang semacam itu seharusnya saatnya untuk mendatangi seorang tokoh spiritual. Karena tugasnya adalah menghancurkan mimpi-mimpinya tadi, yang telah membatasi dirinya dalam ruang yang bagi dia gelap sekali. Bagi dia gelap sekali, seperti enggak. Sehingga sampai bunuh diri, sampai putus asa. Sementara orang melihat dia sebagai orang yang tercukupi. Ya, secara material tercukupi, secara ekonomis nggak bakal, dari segi kecantikan dipuja-puja. Banyak yang semacam itu. Nah, ini dan semua orang sedang dalam keadaan bermimpi. Tugas guru adalah membangunkan orang-orang yang sedang bermimpi buruk. Sebab kalau kita nggak membatasi diri, membangunkan orang-orang yang sedang bermimpi indah, itu sama dengan kita mengganggu mimpinya dia. Kalau mimpi buruk harus bangun. Nah, coba kalau sama sedang mimpi buruk, ada yang bangunin, senang nggak sama? Senang. Tapi kalau sedang mimpi indah, kesel. Lagi asik dibangunin, nah gitu ya. Sama. Dan lagi pula kita nggak bisa mengingatkan orang yang lagi senang-senang. Nggak bisa. Apalagi kalau kondisi yang lagi mengingatkan dilihatnya ada di bawahnya. Jadi tugasnya hanya membangunkan orang yang bermimpi buruk. Dengan tanya, otomatis orang-orang yang bermimpi semacam ini akan mencari atau akan bertemu kalau memang mereka pasrah dengan master-master. Sedangkan tugasnya para nabi, para rasul, dia tidak membangunkan orang yang tidur. Para rasul itu membiarkan orang-orang tetap di dalam mimpinya. Para nabi hanya masuk ke dalam mimpi.
Kemudian lewat mimpinya dia mengatakan, sadarlah wahai manusia, bahwa kamu hidup di alam yang sementara, alam mimpi. Maka kalau kamu ingin bahagia, bangunlah dari mimpimu. Nah, itu caranya para nabi mengingatkan manusia. Bangunlah dari mimpimu. Bangun. Salam cerdas laras bagi yang Weldo TV lover dan para tandawan di mana saja berada yang tertarik dengan kaos produksi kami yang pertama yang tampak dalam video ini, silahkan hubungi WA admin kami di bawah ini 081 363 888 994 atas nama Pak Aziz. Maka bangkitlah. Nah, orang-orang yang mengalami kebangkitan, inilah yang disebut kiamat. Kiam itu artinya bangun, bangkit. Orang seringkali dipahami kiamat, kehancuran memang. Tapi apanya yang hancur? Nah, biasanya penghancuran di tingkat pertama adalah material fisik material kita. Banyak orang-orang yang terikat oleh apapun juga yang membuat kita terikat akan dihancurkan. Maka kehancuran yang kita alami sebetulnya itu sebuah pembebasan bagi kita kalau kita mau menyadari. Ya, kehancuran macam-macam. Apapun yang mengikat kita, maka kita akan dibebaskan dari terikat dengan apapun, dengan harta, dengan jabatan, dengan kecerdasan, dengan orang yang kita cintai, akan dipisahkan. Keterikatan kan? Iya. Oleh karena itu, bukan harta yang membuat kita tersiksa. Bukan apapun yang membuat kita terikat, tapi mentalitas kita. Itu betul. Ya. Sekalipun kita kaya, tapi kita tidak terikat, berarti kekayaanmu tidak memberikan efek apa-apa. Sehingga Tuhan pun gak perlu menghancurkan kekayaanmu kalau memang kekayaanmu tidak mengikatmu. Karena Tuhan ingin menolong manusia. Wah. Yang bahaya kalau udah terikat. Dan keterikatan yang paling sulit adalah pikiran. Orang kalau sudah ada di bawah kekuasaan pikiran, ini yang disebut dengan budak-budak pikiran, itu sulit sekali. Orang-orang yang fanatik, entah itu fanatik pada sains, agama, fanatik pada isme-isme tertentu, keyakinan-keyakinan tertentu yang membuat dia merasa berbeda dengan yang lainnya, merasa benar sendiri, ini juga sebuah keterikatan juga. Dan yang mengikat lebih banyak diikat oleh pikirannya sendiri, keyakinannya sendiri, pemahamannya sendiri. Justru ikatan yang semacam ini nggak nampak, seolah-olah benar. Sehingga setiap orang yang merasa punya keyakinan merasa benar dengan keyakinannya sendiri, kemudian dia menyalahkan yang lainnya. Kamu udah ngerasa paling benar ya? Nah itu. Akhirnya ke judgement ke siapapun gitu. Di situ. Itu bahaya ya. Nah, untuk menghindarin hal-hal kayak gitu gimana ngeberdekainnya itu yang caranya? Karena kan di setiap keinginan Panji lah, contohnya Panji ini kekang sama pikiran jujur. Kalau yang cerita tentang pikiran tuh, aku siang malam tuh kayak mengkhawatirkan sesuatu hal yang belum tentu terjadi Pak sebetulnya. Besok kayak apa ya, gitu. Punya buat ngasih makan anak nggak ya? Padahal setiap harinya aku cukup aja alhamdulillah gitu. Cuma kok mengkhawatirkan ke depan. Terus kadang-kadang aku tuh punya trauma kecil yang waktu kecil tuh prihatin banget lah hidupku tuh, perih ya. Itu jadi kayak sandwich posisiku tuh di depannya aku tuh mikirin, ke belakangnya pun aku ngerasa itu takut terjadi lagi kayak gitu. Ya itu ikatan jadinya itu yang nyiksa Pak. Jujurnya aku curhat ya gitu ya teman-teman juga tuh
Walaupun aku tuh kadang-kadang ria, ketawa, ketiwi sana sini gitu kan, kayak nggak ada masalah. Itu jungkir baliknya sebenarnya kalau misalkan ngomongin bener kata Eyang, ini Pak budet Pak. Sampai berisik banget di sini, kayak pengen mukul gitu loh. Betul. Iya kayak gitu ya. Nah itu apa tuh ya kayak gitu ya? Ya itulah, manusia mulai dari kecil, disadari atau tidak disadari, semuanya membutuhkan pikiran sebagai sarana pertama untuk mengenali alam, mengenali dirinya. Tapi apapun yang kita kenali lewat pikiran, semuanya hanya konsep, ya. Semuanya hanya gagasan. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk mengenali diri kita yang sebenarnya. Ada perbedaan antara yang sebenarnya dan yang tidak. Yang sebenarnya itu kekal abadi. Ya. Pikiran kita selalu mengajak keluar dari keabadian. Pikiran kita selalu punya strategi agar kita selalu tergantung pada dia, ya, agar kita tidak berada di dalam keabadian. Strategi pikiran agar kita lemah adalah selalu mengajak kita ke masa depan atau ke masa lalu. Nah, karena pikiran itu tidak hadir ketika kita mampu hadir di saat ini dan sekarang. Pada saat makanya akan dianjurkan kalau kita melakukan sembahyang, meditasi. Orang belajar meditasi itu artinya belajar hadir. Belajar hadir saat ini dan sekarang. Belajar menyadari diri kita. Belajar menyadari itu bisa dalam keadaan apapun. Pada saat makan kita harus sadar kita sedang makan. Pada saat sholat kita harus sadar bahwa kita sedang sholat. Pada saat sekarang kita sedang berbicara, kita harus sadar bahwa kita sedang berbicara. Jangan misalnya Hyang berbicara seperti ini, sampai ingat ada saudara di luar kota, ucapan Hyang tidak akan terdengar. Karena ketidakhadiran sampean. Secara fisik sampean hadir, tapi secara mental sampean tidak hadir. Nah ini yang dibutuhkan kehadiran adalah secara mental. Keseluruhan itu secara holistik kita harus hadir. Ya. Jadi hati-hati dengan pikiran, karena dia selalu mengajak kita ke masa lalu atau ke masa depan. Itu tidak nyata. Kita selalu dibawa ke wilayah yang tidak nyata, wilayah yang tidak ada pijakannya sama sekali. Makanya kita dianjurkan 5 kali sehari dalam sholat itu agar kita hadir. Tapi banyak orang yang melakukan sholat, sembahyang dan lain sebagainya dalam keadaan tidak sadar. Dia sholat tapi nggak sholat. Nggak menyadari kalau sholat, karena dia melakukan semuanya sudah secara mekanis. Secara mekanis. Kalau secara sadar, dia akan merasakan setiap suapan, atau kalau dia makan, dia akan merasakan setiap kunyahan, setiap yang dia telan. Untuk belajar menyadari itu butuh 10 hari. Bagaimana ketika kita melangkah kita sadar, Pak. Kita mengucap kita sadar. Setiap sensasi yang kita alami kita sadari. Banyak sensasi yang muncul dalam kehidupan kita dari berbagai macam. Tapi kalau kita mau menyadari setiap sensasi yang muncul, sensasi itu langsung lenyap saat itu. Kok bisa? Iya. Nah itu ada cara sendiri untuk bisa belajar menyadari, belajar untuk sadar terhadap segala gerakan. Dan di situ ada keajaiban. Sekalipun langkah-langkahnya biasa, tapi di sana kita akan menemukan banyak keajaiban. Dan itu tidak, mungkin pelajaran-pelajaran semacam itu akan diremehkan sama orang-orang sains, sama orang-orang yang mengandalkan ini. Ya mereka sebagai budak-budak pikiran akan terus mengandalkan ininya dan menganggap ininya Tuhan. Dan sedangkan spiritual kita ingin menghancurkan ini. Ini hanya alat saja bagi kita pada waktu kita kecil, masih kita butuh. Sama seperti anak-anak kecil yang belum bisa berjalan. Ketika dia belajar berjalan butuh tongkat agar dia bisa berdiri. Tapi kalau sudah berdiri, apakah dia harus pakai tongkat terus? Apakah dia kalau sudah bisa berlari, tongkatnya tetap dipakai? Tidak mungkin. Tidak perlu. Diibat bawah. Iya, sama dengan ini.
Ada saatnya kita membutuhkan ini dan ada saatnya kita harus membuang ini. Jangan selalu keterikatan. Iya, seperti yang bilang. Oke. Pada suatu saat kita butuh api. Dekatilah, gunakanlah manfaatnya. Tapi kan tidak setiap saat kita harus bersanding dengan api. Kita akan kepanasan. Iya, bahasa itu. Ya. Ada saatnya kita butuh pikiran. Tapi tidak selalu kita setiap saat berada di dalam pikiran. Tanda-tanda orang yang berada di dalam pikirannya adalah selalu gelisah, ketakutan, dan selalu dalam keraguan. Karena itu sudah menjadi watak dari pikiran. Sama dengan dekat dengan api kepanasan, karena itu sudah menjadi watak dari api. Oh berarti punten ya, paling motong lagi. Ya. Sifat ya pikiran ini, salah satu sifat Iya, ya. iya itu sifat pikiran. Oleh karena itu, kenapa kita harus melakukan meditasi? Meditasi adalah belajar untuk menjaga jarak dengan pikiran kita. Menjaga jarak. Oh ternyata aku bukan pikiran. Mungkin banyak orang-orang yang berusaha untuk bebas dari pikirannya dengan cara yang bermacam-macam. Ada yang minum, ada yang cari obat, ada yang bermacam-macam cara. Narkoba, ke diskotik. Semuanya kan hanya ingin bebas dari pikiran. Tapi jalan yang semacam ini sama seperti bebas dari mulut buaya, tapi masuk ke mulut harimau. Hah? Iya, gak ada solusi. Hancur semua. Bebas dari satu keterikatan, tapi masuk ke dalam keterikatan yang lain. Maka cara membebaskan diri kita adalah menyadari diri. Sadar diri. Mengenal siapa diri kita yang sebenarnya. Bahwa kita bukan pikiran dan pikiran bukan kita. Di sana kita harus betul-betul mengenali apa itu pikiran. Maka melakukan meditasi, menjaga jarak. Wah, di sana sangat akan melihat ada keajaiban. Jadi spiritualitas sesungguhnya adalah kalau dia sebuah pengetahuan yang sangat sederhana. Bukan pengetahuan yang aneh-aneh bisa melihat tuyul. Bukan yang begitu. Sekalipun kita bisa memang melihat dimensi-dimensi itu hanya sebagai hadiah saja. Bonus lah. Karena jernihnya diri kita. Karena kita begitu murni, jernih sehingga yang bersifat metafisik pun akan nampak. Karena kita bukan hanya memiliki 5 panca indera. Kita hanya memiliki 10 panca indera. 10 indera. Itu yang seringkali disebut dasendriya. Orang-orang Hindu menyebutnya dasendriya. Dalam Islam dikatakan bahwa manusia itu memiliki 2 penglihatan. Penglihatan secara ragawi dan penglihatan secara batin. Dan manusia lebih banyak menggunakan penglihatan ragawinya. Tidak pernah mengolah kemampuan batinnya. Nyata sama rasa itu ya. Rasa itu sebetulnya hanya sebuah metafor aja untuk mengatakan bahwa itu nyata. Dia hanya sebuah metafor. Tapi kalau dalam kenyataan yang sebenarnya, rasa pun termasuk tidak nyata. Tidak nyata. Karena semua yang berubah-ubah itu bukan kenyataan. Perasaan kita atau rasa kita masih berubah-ubah. Sedih, senang, sakit, bahagia. Semua yang berubah-ubah bukan kenyataan. Cuma sebagai metafor dia hanya untuk menunjukkan bahwa yang paling nyata adalah yang kalau kita merasa. Misalnya contohnya gini. Contohnya untuk ada orang tahu bahwa yang disebut api. Banyak orang mengetahui mungkin anak-anak nggak tahu apa yang disebut api. Dia hanya tahu namanya saja. Awas hati-hati kalau ada api, jangan main-main. Anak-anak kan kadang-kadang nggak tahu api itu apa. Sama dengan orang-orang di zaman dulu misalnya, sebelum mengenal api mungkin nggak tahu ya. Sehingga hanya dengar namanya saja kan. Api kan sebuah penemuan juga kan pada saat itu. Ketika orang bermain-main dengan batu kemudian keluar api ya kan. Akhirnya setelah api ditemukan kehidupan pun berubah ya kan.
Yang tadinya malam tidur jadi sekarang tidak tidur karena ada penerangan gitu kan. Nah, sehingga banyak orang yang mengenal api, tapi banyak orang yang mengenal lewat namanya, anak-anak misalnya. Nah, bagi orang-orang tertentu ya dia ingin melihat rupanya api. Makanya pengetahuan pertama kita hanya kenal namanya. Nah, ini pengetahuan pertama ini yang disebut dengan pengetahuan konseptual. Apapun yang kita pelajari di tingkat pertama adalah konseptual. Pengetahuan manusia tentang Tuhan konseptual. Karena Tuhan yang mereka yakini, Tuhan yang mereka ketahui baru pada tingkat konsep. Baru tingkat nama. Belum melihat dan belum mengenal Tuhan dalam arti yang sebenarnya. Maka pengetahuan yang kedua adalah kita harus mampu melihatnya. Bagaimana rupanya api. Nah, ketika kita mampu melihatnya, maka yang kita lihat adalah bentuknya. Dan apa yang kita lihat belum tentu benar, karena bisa saja itu sebuah fata morgana. Ya? Maka untuk mencapai kebenarannya, ya harus kita dekati, kita sentuh. Kalau kita merasakan panasnya, oh ini benar api. Ini baru dia sudah mengalami kenyataan. Jadi di tingkat inilah pengetahuan yang tertinggi, mengalami. Maka Tuhan pun harus kita alami. Bukan hanya kita dengar namanya atau kita lihat gambarnya, tapi kita harus mengalami keadaannya, mengalami substansinya. Nah, ketika kita mampu mengalami, itu yang disebut dengan kemanunggalan, menyatu. Itu penyatuan manusia sebetulnya sudah dilakukan dari tingkat yang paling material. Nah, penyatuan di tingkat tertinggi adalah penyatuan dengan Tuhan. Kemanunggalan. Iya, jadi kemanunggalan, menyatukan diri adalah tugas manusia. Seperti yang bilang tadi. Manusia itu asalnya sadar, asalnya satu. Pada saat dia sadar satu. Tapi pada saat dia mulai menggunakan pikirannya, saat itu pula manusia menjadi tidak sadar. Manusia menjadi masuk ke dalam alam mimpinya, alam pikirannya. Maka manusia menjadi terpecah, menjadi banyak. Nah, agar dia menyadari kembali, otomatis yang harus dilakukan adalah menyatukan kembali pecahan-pecahan tadi. Caranya? Nah, tergantung tingkat keterpecahan kita tuh di tingkat yang mana. Ada 7 cakra, ada 7 tingkatan. Dari mulai tingkatan materi sampai ke tingkat ilahi. Ada 7 tingkatan. Dari mulai tingkat materi sampai ke tingkat ilahi ada 7. Itu kalau kita bagi dalam 3 bagian, maka ada bagian hewan, bagian manusia, dan bagian Tuhan. Jadi tingkat yang paling bawah itu tingkat materi, tingkatan hewan. Di tingkat hewannya ada 3, ada 3 tingkat. Di tingkat Tuhan juga ada 3 tingkat, jadi 6 semuanya kan. Nah, sedangkan di tengah, nah itu tingkatnya manusia. Jadi hewan kalau ingin masuk ke jenjang Tuhan, dia harus melewati tingkat manusia dulu. Maka manusia adalah jembatan. Dan manusia sebetulnya banyak yang belum mampu menjadi manusia, mereka masih di hewan. Masih di tingkat hewan. Tingkat hewan yang paling tertinggi adalah seks. Di tingkat hewan itu di bawah. Itu yang kalau dalam cakra itu disebut dengan Muladhara, kemudian Swadhisthana, dan cakra seks. Kemudian cakra keempat yang disebut dengan cakra anahat, itu hati. Ada cakra yang lebih tinggi, kelima, keenam, sampai ke sahasrara. Itu cakra ilahi. Ya. Cakra yang paling bawah, misalnya Muladhara. Namanya Muladhara. Artinya apa? Muladhara itu artinya lubang kecil. Yang paling bawah? Ya. Sini. Itu hanya melambangkan bahwa manusia di tingkat ini yang ada cuma lubang mulut dan lubang dubur. Sehingga apa yang dilakukan manusia hanya makan dan berak.
Dan manusia macam ini banyak. Hidupnya hanya makan, berak, makan, berak. Enak bener gini dia ya. Dia lebih rendah dari binatang. Kamu kayak gitu tapi Pak. Bangun makan, berak makan lagi. Makan, berak, minum, kencing gitu. Udah, makanya di sini ada lubang kecil. Dari mulai lubang mulut sampai lubang dubur. Apa yang ada di dalam diri manusia hanya lubang mulut, hanya mulut dan dubur. Itu yang disebut dengan muladhara. Dan yang dilakukan di tingkat ini juga penyatuan, tapi penyatuan di tingkat materi. Tubuh kita ini materi, yang dibutuhkan adalah materi. Sehingga di situ terjadi penyatuan materi. Tapi kesadaran kita belum ada di sana, hanya sebagai materi. Gitu. Maka di tingkat kedua itu yang disebut dengan swadhisthana, itu merupakan gambaran tentang sifat daripada materi itu. Ya. Setiap materi itu memiliki sifat. Ya. Ada misalnya api, sifatnya api apa? Panas. Sifatnya air apa? Mengalir ke bawah. Setiap materi punya sifat sendiri-sendiri. Nah, antara materi yang satu dengan materi yang lain ketika mereka berhadapan, ada keinginan saling menguasai. Iya ya. Kalau panas yang lebih besar pasti akan mampu menguasai air. Atau kalau airnya lebih besar, panasnya akan kalah. Jadi di sini di tingkat ini yang ada hanya kekuasaan. Ya, yang ada hanya kekuasaan. Apapun yang ada di tingkat ini, keinginan untuk menguasai yang lain. Hubungan di sini adalah hubungan yang bersifat bagaimana menguasai yang lain. Sehingga jangan heran kalau dalam kehidupan seorang anak pun bisa menguasai bapak atau ibunya. Dia tahu bagaimana menguasai bapak dan ibunya, mungkin dengan tangisannya. Dengan tangisannya dia tahu bagaimana menguasai ibunya atau bapaknya. Ya. Seorang istri pun bisa menguasai suaminya, atau seorang suami juga ingin menguasai istrinya. Seorang raja ingin menguasai rakyatnya. Hubungan di tingkat ini diikat oleh adanya kekuasaan. Di sini sudah ada penyatuan, tapi yang disatukan adalah penjajah dengan yang terjajah, penguasa dengan yang dikuasai. Nah, penyatuan di sini, yang satu dia akan bersenang-senang, bangga dengan mampu menguasai yang lain, tapi yang satu tertekan dan terjajah. Jelas ini bentuk komunikasi yang paling buruk. Inilah komunikasinya orang-orang politisi. Karena di tingkat kedua itu tempatnya ego. Ego, ya. Swadhisthana. Di tingkat yang ketiga itu seks. Kalau kita berbicara tentang seks dengan bahasa ilmiah, kita seringkali memiliki konotasi buruk. Ya. Kok masalah seks bisa buruk. Seolah-olah seks itu hanya sekedar penis dan vagina. Padahal persoalan seks bukan hanya di sana. Tapi kalau kita gunakan dengan bahasa agama, persoalan seksual tadi yang dimaksud adalah kita berbicara tentang hubungan Adam Hawa. Karena yang disebut manusia adalah Adam Hawa. Bukan Adam dan Hawa. Adam Hawa. Adam Hawa. Kemudian Adam Hawa ini terpisah menjadi dua. Sehingga keduanya butuh untuk mencari belahan jiwanya yang lain. Karena mereka terbelah, jiwa-jiwa yang terbelah ini mencari belahannya, belahan jiwanya masing-masing. Sebagaimana Adam mencari Hawa. Nah, penyatuan di sini sudah terjadi penyatuan, tapi penyatuannya bersifat Adam dan Hawa. Penyatuan laki perempuan.
biologis. Nah, penyatuan laki perempuan, seksual. Dan penyatuan di sini sudah lebih baik daripada penyatuan kekuasaan. Di tingkat penyatuan ini, ketika manusia melakukan katakanlah hubungan seksual, dia mengalami satu kenikmatan yang luar biasa. Saat itu sebetulnya itu satu pertanda ada keterlibatan Tuhan di dalamnya. Pada saat kita mengalami semacam itu, Tuhan berada di dalamnya. Tapi hanya dalam sekejap. Tapi itu sudah satu pengalaman yang luar biasa. Sekejap. Oleh karena itu dalam ajaran Buddha atau Hindu atau dalam ajaran yoga, hubungan seks itu bisa dijadikan bentuk satu meditasi yang paling dasar. Oh sebenarnya? Iya. Oh. Karena orang melakukan hubungan trans seks, ya, itu dibutuhkan keheningan pikiran. Di situ kita nggak boleh banyak bicara, nggak boleh banyak berpikir. Yang ada hanyalah bahasa tubuh. Ketika kita bicara, hilang udah. Di sana ada semacam meditatif. Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan meditasi. Dan di situ sudah ada penyatuan secara biologis. Laki perempuan. Jadi penyatuan itu dari bawah sampai ke atas. Nah, maka di tingkat yang lebih tinggi adalah anahat, cinta. Nah, cinta ini lebih tinggi dari seks. Kasih ya, Cinta. Ya bisa berupa apa ya? Cinta itu artinya dia lebih tinggi hubungannya. Dan cinta tidak berbicara tentang laki perempuan. Dalam cinta tidak ada laki perempuan. Tapi kalau kita masih berbicara tentang laki perempuan, berarti itu bukan cinta yang sebenarnya. Tapi cinta yang sebenarnya itu adalah cinta yang tidak dibatasi oleh laki perempuan. Tapi kalau dia diseret oleh adanya biologi laki perempuan, berarti cintanya bersyarat. Nah, cinta-cinta yang semacam ini yang akan melahirkan penderitaan. Cintanya masih terkontaminasi oleh persoalan-persoalan biologis laki perempuan. Cinta buta. Dia terperangkap oleh dualitas laki perempuan. Orang bisa saja mencintai, misalnya melihat alam yang indah. Dalam alam yang indah kan tidak ada persoalan laki perempuan. Kita mencintai Tuhan juga bukan karena persoalan laki perempuan. Maka cinta itu harus bebas dari persoalan dualitas seksual. Nah, namun cinta manusia banyak yang belum mencapai tingkat yang tertinggi. Kadang-kadang cintanya masih terkontaminasi dengan persoalan biologis laki perempuan atau persoalan ego. Sehingga hubungan cintanya seringkali didominasi oleh egonya. Itu yang melahirkan berbagai macam permasalahan dalam kehidupan. Nah, kalau kita mampu masuk meningkatkan sampai ke cakra yang ke-5, di mana di sana ada itu disebutkan kita masuk ke tingkat sebagai pemuja. Dia lebih tinggi dari cinta. Lebih tinggi. Atau dia disebut cintanya para pemuja terhadap yang dipuja. Di situ kita mengalami satu keindahan yang lain. Di situ terjadi penyatuan. Penyatuannya lebih tinggi lagi. Nah, mulai dari tingkat materi sampai ke tingkat kelima, ke cakra kelima, itu merupakan upaya kita dalam mencapai pendakian, untuk mencapai puncak kesempurnaan kita. Tapi kalau kita lalai, kita akan turun kembali. Karena tarikan gravitasi itu begitu kuat yang membuat kita bisa jatuh kembali ke bawah. Maka kalau kita sudah mampu masuk ke wilayah ke cakra kelima, ini sudah hal yang luar biasa.
Karena ketika kita sudah mencapai di titik ini, maka di cakra ke-6 dan ke-7 kita nggak perlu lagi melakukan apa-apa untuk mendaki. Karena di tingkat ini ada semacam gravitasi langit. Artinya kita akan ditarik oleh kekuatan langit. Itu yang disebut dengan mi'raj atau kebangkitan atau naik ke langit. Tapi pengertian ini jangan dipahami secara fisika. Nah, ini mungkin bisa disebut sebagai kiamatnya kita, hari kebangkitan kita. Namanya hari kebangkitan. Ya, Ustaz kan bilang, hari kebangkitan kenapa kok orang takut? Iya, bangkit. Iya. Bangkit semua. Nah, Coba dari kebangkitan umat Islam. jadi penyatuan memang harus dilakukan dari tingkat pertama sampai tingkat 7. Untuk mencapai wilayah Tuhan kita harus melalui jembatan yang namanya disebut manusia atau cinta. Cinta ini jembatan dari materi untuk mencapai Tuhan. Ya. Berarti ujian terberatnya itu di tingkat yang kelima. Justru yang paling berat di tingkat cinta sebagai manusia. Tingkat kelima. Karena Bukan. cinta Empat. 4. cinta tuh Iya. nggak bisa dibohongin tuh. Cinta keempat. Apa? Cinta itu yang cakranya keempat yang disebut dengan anahata. Iya, tingkat keempat. Makanya jatuh banyak yang jatuh lagi, mulai dari satu lagi. Dan manusia kebanyakan hanya sadar di tingkat 4 atau di tingkat seks. Banyak manusia memang wujudnya manusia, tapi sebetulnya mereka nggak jauh beda dengan hewan. Bedanya nggak bisa bicara. Orientasi hidupnya udah sama dengan hewan. Hidupnya hanya cari makan dan minum aja. Cuma berak ya. Iya. Apa bedanya? Ini bahasanya makin dalam makin sih. Iya, sebenarnya nih bahasanya cukup berat, tapi seru gitu loh. Kayak gitu. Terus apa lagi nih ya? Ya, karena ya seperti yang tadi, dengan kita mencoba memahami tentang spiritualitas agar kita mudah dalam kembali. Betul. Cuma kadang-kadang kata-kata kembali ke Tuhan seringkali dipahami kematian. Padahal yang namanya kembali ke Tuhan tidak harus dilalui lewat kematian fisik, tapi kematian pikiran, kematian jiwa. Agar kita sadar sebagai ruh, sebagai diri kita yang sebenarnya. Makanya pengalaman mati itu penting. Ya, pengalaman mati. Makanya kan kita harus belajar mati sebelum mati. Mas, maksudnya gimana tuh ya? Mati sebelum mati. Iya. Kalau kita misalnya mati, kalau manusia mati, dia nggak mengalami kematian, karena saat itu dia nggak dapat pengetahuan apa-apa. Oh, mati gue. Tapi bagaimana kita bisa mengalami kematian sebelum kematian? Apa yang dimaksud dengan kematian di sini? Yaitu bagaimana kita mematikan pikiran dan keinginan kita, mematikan ego kita. Makanya ada istilah kill yourself to find yourself. Bunuhlah dirimu untuk mencapai dirimu. Bukan nembak pala sendiri gitu ya? Hah? Bukan. Salah berarti nembak diri. Salah. Jadi dirimu yang mana gitu. Nah, jadi di situ ada diri yang bisa kita hancurkan, maka akan muncul diri yang sebenarnya. Karena diri yang sebenarnya baru muncul ketika diri yang palsu ini kita lenyapkan. Karena diri yang palsu ini bisa kita sebut sebagai benalu yang hidup di pohon yang sebenarnya. Pohon yang sebenarnya tidak nampak karena terjajah oleh benalu ini. Maka ketika benalu itu kita cabut, maka pohon yang sebenarnya akan nampak. Keren-keren ilmunya nih, Pak. Siap ya. Kayaknya untuk sementara obrolannya
sampai sini dulu biar teman-teman makin penasaran Ya. dan biar kalian juga teman-teman kalau misalkan emang kepo nih pengen tahu lebih jauh tentang dunia spiritualisme lebih dalam lagi dan apalagi yang kayak Panji nih pernah ngalamin hal-hal yang meliputi spiritual, pengen langsung tanya ke pakarnya, ke masternya, kalian bisa langsung follow dan subscribe media sosialnya Eyang Wildo. Eyang, makasih banyak atas waktunya hari ini. Iya, Semoga sama-sama. Eyang sehat selalu, mulus Amin, rahayu, amin, berkah amin, selamat amin. buat Eyang. Amin, amin. Buat Pak Dika juga Amin. makasih yang buat teman-teman semua yang udah nonton. Assalamualaikum, salam lestari, sampurasun.